Jadi bagian dari dakwah kami. Dukung dakwah digital dan sosial media kami. Raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Kalau nanti orang tua udah nggak ada, kita akan merasa sangat kehilangan dan merindukan perhatiannya mereka. Sekarang mumpung masih ada, maka baliklah untuk balas jasa kepada orang tuamu. Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, aku mau ikut perang, jihad di jalan Allah. Aku datang untuk meminta pendapatmu." Apa kata Rasul? "Kamu punya ibu nggak?" "Punya Rasul." "Tetaplah bersamanya. Karena sesungguhnya surga ada di bawah telapak kakinya." Kamu mau jihad, tolong agama Allah, mau perang, tapi kamu punya ibu yang tua renta, ditinggal sendirian. Gak usah. Jihadmu itu sama ibumu. Maka untuk kita semua, bantu ibu kita agar surga yang mulia itu pantas di bawah kaki ibu kita. Agar ibu kita bisa menjalankan tugasnya dengan baik, dengan cara kita jadi anak yang baik. Ya, begitu ya teman-teman semua. Bantu ibu kita. Jadi ibu yang sempurna. Bantu ibu kita di masa tuanya menghadapi masa tua yang tenang dan bahagia. Tinggal tunggu waktu. Ibumu nggak bertahan lama. Tinggal tunggu waktu. Jadi di sisa-sisa usianya, bantu beliau untuk dapat kebahagiaan dunia akhirat insya Allah. Begitu ya teman-teman semua, alhamdulillah. Hari ini sudah selesai. Semoga para ibu jadi suri tauladan yang baik bagi putra-putrinya. Ya, semoga ibu menjadi idola bagi anak-anaknya. Semoga ibu punya rasa malu yang menjadikan ibu itu punya akhlak yang baik untuk anak-anaknya. Malu untuk melakukan dosa-dosa kepada Allah SWT. Hendaklah para ibu senantiasa berdoa kepada Allah SWT, karena doanya ibu adalah senjata bagi seorang anak dalam mengarungi kehidupannya. Ya, dan semoga Allah menjaga para ibu dengan penjagaannya dan memelihara ibu dengan pemeliharaan Allah, dan membahagiakan para ibu di dunia dan di akhirat, dan mengumpulkan para ibu-ibu yang luar biasa pengorbanannya di surganya Allah Subhanahu wa taala nanti. Dan semoga kalian semua jadi ibu-ibu yang hebat suatu hari nanti insya Allah. Gimana caranya supaya nggak malu minta maaf? Kenapa malu? Karena nggak dibiasakan untuk kata maaf. Nggak ada kebiasaan itu dalam keluarga. Uma ingin generasi teman-teman itu berubah. Kalau di rumahnya nggak ada kata-kata maaf, kata-kata cinta nggak ada. Teman-teman tahu kan bahasa cinta, 5 bahasa cinta. Ada affirmation of words of affirmation. Ada 5 bahasa cinta dengan kata-kata I love you, saya sayang mama, saya sayang ibu, saya sayang kamu nak, mama sayang kamu nak. Itu kalau nggak ada di keluarga kita, kalian buat sendiri untuk keluarga kalian nanti. Kedua, act act of service ya, melayani. Biasanya keluarga itu melayani. Ketiga, physical touch, cium, peluk. Itu harus ada kebiasaan di keluarga kita. Kalau nggak ada di keluarga kalian sebelumnya, kalian buat di keluarga kalian berikutnya. Peluk, cium, ya, sentuh. Kemudian yang keempat, quality time, ada waktu bersama-sama. Kemudian yang kelima, memberikan hadiah, saling memberikan hadiah. Kalau ada yang mengatakan gimana cara saya minta maaf karena saya malu, karena nggak ada kebiasaan word of affirmation, nggak ada di keluarganya kebiasaan. Mama sayang kamu nak, saya sayang kamu mama, nggak ada. Biasanya itu teman-teman semua. Ya sekarang kalau buat keluarga ntar biasa I love you mama, I love you umi, harus ada perkataan itu dibiasakan. Nah gimana caranya biar nggak malu? Ya dibiasain. Nggak biasa karena ya nggak bisa ya karena nggak biasa. Ya dibiasain. Malu nggak? Ya pasti awal-awal malu. Tapi nggak apa-apa. Minta maaf nggak mesti lebaran doang kan. Kalau malu nulis aja. Nulis kertas. Kalau malu, kalau ngomong langsung malu, ya nulis. Curahkan perasaannya di tulisan. Kasih baca pada orang tuanya. Gitu. Kalau malu ngomong nulis. Gitu. Orang tua harus tahu bahwa engkau minta maaf kepadanya. Harus tahu. Entah dengan cara lisan maupun dengan cara tulisan. Itu caranya. Kalau malu untuk bicara secara langsung. Ya. Dan harus dibiasain dan dipaksain untuk terbiasa di keluarga tuh maaf, sayang, cinta itu harus dibiasakan di lisan kita bicara begitu. Kalau nggak terbiasa di keluarganya, kalian bilang di keluarga kalian berikutnya, di generasi berikutnya. Gitu ya. Bagaimana cara berbakti pada orang tua yang sudah tiada? Apa kata Rasulullah SAW? Beristighfar untuknya.
Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ampunilah orang tuaku ya Allah. Setiap engkau mengingatnya, setiap dalam sholat, setiap kadang-kadang terlintas di bayangan, langsung doa. Kalau setiap nyebut namanya, kalau bisa, almarhum ayahku, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Doa istighfar untuknya. Kenapa? Karena orang tua bingung nanti di hari akhir, ya Allah, kok saya naik lagi ke tingkatan derajat surga berikutnya? Kok naik lagi ya Allah, kenapa? Sebab istighfar anak-anakmu. Anakmu lagi mohon ampun untukmu kepadaku. Jadi Allah, orang tua tuh naik lagi, kan derajat surga tuh luar biasa banyak. Orang tua naik lagi, naik lagi, naik lagi. Kok naik-naik terus? Amalan apa nih ya Allah? Karena anak-anakmu lagi istighfar untukmu. Maka untuk orang tua sudah tiada, apa yang harus dilakukan? Beristighfar untuknya. Mendoakannya. Kirim Al-Fatihah untuknya. Kalau lagi di majelis-majelis, teman-teman suatu kelak teman-teman ngajar, teman-teman ceramah, atau teman-teman melakukan kebaikan, minta doa. Doakan ya ibu saya. Ingat nggak tadi cerita imam-imam mazhab tadi yang Oma ceritain? Semuanya dalam majelisnya cerita tentang ibunya kepada para murid-muridnya. Minta doa dari murid-muridnya untuk ibunya. Saking bangganya, saking berpengaruh ibunya kepada beliau-beliau ini. Jadi beristighfar untuknya, berdoa untuknya, sedekah atas namanya. Teman-teman, Ramadan di Mesir itu beda dengan Ramadan di Indonesia. Ramadan di Mesir kayak semua orang tuh nabung selama setahun untuk bisa ngasih makanan orang buka puasa di Mesir. Di Kairo ini, di Mesir. Jadi kalau di Mesir kita nggak punya uang, nggak kenapa-napa. Di jalan-jalan orang-orang bagiin makanan. Banyak banget. Kenapa orang-orang berlomba sedekah? Mereka nabung setahun untuk bisa kasih sedekah, kasih makan orang yang buka puasa. Di jalan-jalan. Mereka sedekah kadang-kadang atas nama orang tua mereka. Keempat, bersilaturahmi atau menyambung tali silaturahmi dengan orang-orang yang mereka cintai, dengan paman mereka, kerabatnya orang tua kita, atau siapapun itu. Jalin tali silaturahmi dengan orang-orang yang mereka cintai. Kemudian kelima, wasiatnya jalankan. Apa pesannya? Apa pesannya ketika beliau masih hidup, itu pesannya apa? Wasiatnya dijalankan. Termasuk juga kalau teman-teman mau berbakti kepadanya, kalau ada rezeki, teman-teman sudah haji, sudah umroh, bisa membadalkan umroh misalnya. Teman-teman berangkat umroh nih, teman-teman kan harus umroh untuk diri teman-teman dulu dong. Baru setelah itu badalkan, boleh. Termasuk ziarah ke kuburnya. Ziarah ke kuburnya itu teman-teman memberikan salam kan. Orang-orang di kubur itu tahu teman-teman memberikan salam, mendoakan untuk. Termasuk berziarah kubur juga termasuk dari bakti pada orang tua.